Halo anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi tentang doa dalam agama Buddha. Anak-anak, dalam agama Buddha, isi doa terdiri dari pembuka, saat berdoa, ungkapan hati atau harapan, penutup, dan diakhiri dengan kata sadu sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak, apa yang terdapat di dalam pembuka dalam doa? Pembuka dalam doa kita mengucapkan terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat berdoa, saat ini saya akan, kalian akan apa? Kalian akan tidur, kalian akan makan. Kalau akan makan, kalian mengucapkan doa sebelum makan. Kalau kalian akan tidur, kalian mengucapkan doa sebelum tidur. Jadi ketika berdoa setelah mengucapkan terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha, saat ini saya akan tidur. Ya, itu jadi kata-kata awalnya. Nah, kalau mau pergi ke sekolah, begitu juga. Ya, terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan pergi ke sekolah. Ya, begitu pula dengan mau jalan-jalan kemana. Misalnya saat ini saya akan jalan-jalan ke Bandung. Jadi terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan jalan-jalan ke Bandung, ya. Begitu. Nah, doa berisi ungkapan hati atau harapan. Ya, jadi bukan permintaan ya, bukannya saya meminta, saya memohon gitu ya, bukan. Tetapi kita mengungkapkan harapan ya atau ungkapan hati. Jika ingin makan, maka kita mengucapkan terima kasih kepada semua makhluk yang telah menyiapkan makanan ini. Siapa yang nyiapin makanan? Mama, papa, ya, pembantu kalian, kakek nenek mungkin yang siapin makanan, atau banyak juga yang telah berjasa dalam makanan tersebut sampai ada di piring kalian. Ada petani yang menanam padi, ada kerbau yang bersama-sama ya mengolah tanah ya supaya bisa ditanami padi. Kemudian ada penjualnya ya. Jadi banyak yang terlibat dalam penyiapan makanan itu ya. Nah, contohnya tadi kita kan sudah belajar pembuka. Apa masih ingat? Ya, terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan makan. Terima kasih kepada semua makhluk yang telah menyiapkan makanan ini. Ya, semoga makanan ini memberi kekuatan dan kesehatan bagi tubuhku. Boleh begitu juga. Atau mau yang terima kasih kepada semua makhluk yang telah menyiapkan makanan ini ya, singkat seperti itu juga boleh. Atau mau cuma semoga makanan ini memberi kekuatan dan kesehatan bagi tubuhku juga boleh ya. Kemudian jika ingin pergi jalan-jalan, nah isi ungkapannya atau harapannya adalah semoga saya selamat sampai tujuan. Jadi doanya bagaimana?
Awalnya terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan pergi. Perginya disebut perginya kemana. Misalnya saya akan pergi ke sekolah, saya akan pergi jalan-jalan ke Bandung, saya akan pergi ke rumah nenek, ya. Nah, kemudian isi doanya, semoga saya selamat sampai ke sekolah, sampai ke Bandung, sampai ke rumah nenek, gitu ya. Nah, jika ingin tidur, sama. Tadi diawali dengan terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan tidur. Kemudian semoga saya dapat tidur nyenyak dan tidak mimpi buruk. Ya. Sebagai penutup, umat Buddha selalu mendoakan dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia. Dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia, artinya kita mendoakan semua makhluk hidup bahagia. Di situ termasuk orang tua kamu, kakek nenek, saudara-saudara, bapak ibu guru di sekolah, ya, mbak kamu, pembantu, ya, atau supir kamu, atau tukang kebun, ya, semua kita doakan, dan bahkan hewan sekalipun kita doakan, karena di sini dikatakan semua makhluk. Hewan itu termasuk makhluk juga kan, ya. Nah, jadi semoga semua makhluk hidup bahagia. Ini adalah doa yang umum sekali diucapkan oleh umat Buddha. Jadi selalu ditutup dengan doa ini. Anak-anak, ini adalah contoh doa. Ibu buatkan doa sebelum makan. Ini adalah kata-kata yang ibu beri sebagai contoh. Kalian boleh menuliskan atau mengucapkan doa ini sesuai dengan apa yang ingin kalian ucapkan, ya. Kalau berdoa kita selalu bersikap anjali. Ayo tangannya beranjali dan ucapkan doa ini. Terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini saya akan makan. Semoga makanan ini membuat tubuhku kuat dan sehat. Terima kasih kepada semua yang menyiapkan makananku. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak, begitu contoh doa secara pribadi. Silakan kalian bikin doa sebelum tidur, doa sebelum ulangan, ya, boleh, ya. Nah, anak-anak, jadi tadi kan sudah, iya, jangan lupa diakhiri kata sadu ya. Nah, sekarang ini adalah doa dengan lagu. Kalian semua tentunya suka nyanyi kan? Seneng ya kalau kita sambil bernyanyi. Kalau kita nyanyi itu hati kita gembira. Nah, doa pun bisa dilakukan sambil bernyanyi, ya. Doa belajar. Nah, kalian di sini melihat ada tanda, ya. Nah, kalian klik aja tanda itu, nanti kedengaran suaranya, ya. Nah, ini kata-katanya, terpuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kinilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar papa mama bahagia. Semoga semua bahagia.
semoga semua bahagia. Nah, anak-anak, ini adalah doa sebelum makan. Ayo diklik tandanya ya. Nanti kalian bisa dengar lagunya. Dan ini kata-katanya. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, kinilah waktunya aku makan. Aku bersyukur, terima kasih pada yang siapkan makananku. Semoga semua bahagia. Nah, ini doa sebelum tidur ya. Ayo diklik ya, diklik tandanya. Kemudian kalian bernyanyi bersama. Terpuji Buddha, Dharma dan Sangha, kinilah waktunya aku tidur. Aku bersyukur, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga semua bahagia. Anak-anak, ini adalah doa setelah belajar. Ini kata-katanya ditulis oleh ibu sendiri. Cuma ngambil nadanya seperti lagu doa yang tadi kalian sudah dengar. Ya, mau dengar kan? Ini ya kata-katanya. Aku bersyukur, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga Dharma membimbing aku jadi anak yang berbudi luhur. Semoga semua bahagia. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus berdoa? Ada yang tahu? Ya, agar semua pekerjaan berjalan lancar, benar ya. Nah, kan kita berdoa tuh sebelum bekerja, sebelum mengadakan kegiatan, supaya kegiatan yang kita lakukan berjalan lancar. Ketika kita mau pergi, ya semoga di jalanannya lancar, nggak macet ya, sampai tujuannya selamat ya. Nah, kemudian semoga semua makhluk juga bahagia. Ya, kita doakan agar semua makhluk bahagia. Atau ketika tidur tidak mimpi buruk. Ya. Anak-anak, selain membaca doa, umat Buddha juga membaca parita. Parita ditulis dalam bahasa Pali, ya. Ini adalah parita Namakaragata. Parita Namakaragata digunakan saat kita bernamaskara. Saat bernamaskara, sebelum kita namaskara, kita ucapkan bait-bait dari parita tersebut. Kita namaskaranya 3 kali kan, jadi baitnya juga ada 3 kali.
Yuk, sekarang mari kita sama-sama terapkan cara bernamaskara dengan membaca parita. Sikap ujung kakinya ya kalian berlutut, ujung kakinya diperhatikan, laki-laki ditekuk, kalau perempuan diluruskan. Kemudian tangannya bersikap anjali ya. Mari kita sama-sama membacakan bait yang pertama. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Kemudian kalian angkat tangannya, letakkan jempol kalian di antara alis sambil mengucapkan Namo Buddhaya. Kemudian kalian bersujud. Namaskara dengan 5 titik menyentuh lantai. Kemudian bangkit dan tangan diletakkan di depan dada kembali beranjali. Ya, kemudian kita membacakan bait yang kedua. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Angkat tangannya ke atas, letakkan jempol di dahi di antara alis dan mengucapkan Namo Dhammaya. Lalu bersujud namaskara. Kemudian bangkit, letakkan tangan anjali di depan dada. Mari kita bersama-sama membaca bait yang ketiga. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Angkat tangan kalian, letakkan jempol di antara alis, kemudian ucapkan Namo Sanghaya. Bernamaskara dan bangkit kembali sambil beranjali di depan dada. Kemudian yang lain adalah parita wandana. Ya, parita ini adalah parita untuk memuji ketuhanan yang Maha Esa, memuji para Buddha, memuji para bodhisatwa. Tapi di sini Ibu hanya memberikan contoh memuji kepada ketuhanan yang Maha Esa dan memuji kepada Buddha. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Jangan lupa tangannya beranjali ya. Oke, yang kedua. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Gimana? Sudah bisa? Nah, anak-anak,
Ada nada yang berbeda juga pada saat membacakan Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhasa. Ya, nah Ibu kasih contoh. Ada yang mengucapkannya seperti ini iramanya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Nah, berbeda ya, berbeda di bagian samanya. Ya, bagian samanya ini berbeda. Oke, anak-anak, selanjutnya di akhir doa atau parita kita mengucapkan kata sadu. Kata sadu ini kita ucapkan sebanyak 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Apa sih artinya sadu? Artinya semoga. Kan tadi kita doanya kan berharap ya. Semuanya memiliki harapan-harapan. Nah, semoga doa kita terkabul ya. Nah, jadi jangan lupa selesai berdoa ucapkan kata sadu. Selesai mendaraskan parita begitu juga ucapkan kata sadu sebanyak 3 kali. Pinter deh anak-anak semua. Nah, anak-anak, berdoa dan membaca parita itu membuat batin kita tenang ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita berdoa sebelum belajar ya, atau sebelum ulangan deh. Sebelum ulangan kalian kan berdoa ya. Nah, kita berdoa saja atau harus belajar untuk supaya dapat nilai yang bagus? Iya benar ya, jangan cuma berdoa saja, tapi kita juga harus belajar ya, supaya dapat nilainya yang bagus. Kalau hanya berdoa aja terus kitanya nggak belajar, nggak mungkin dapat nilai yang bagus, betul? Ya, jadi selain berdoa kita juga harus berusaha supaya doanya terkabul ya. Kalau misalnya hanya berdoa saja, kalian tidak berusaha, kalian tidak akan terkabul doanya ya. Contoh berdoa sebelum berangkat pergi ke mana gitu, jalan-jalan gitu ya. Nah, kalian kan berdoa semoga saya selamat sampai tujuan. Tapi kalau misalnya kita ngebut di jalan, nah gimana? Iya, nggak akan selamat ya. Nah, makanya berdoa itu harus diiringi dengan usaha yang benar ya. Kalau mau jalan-jalan, kita harus hati-hati. Kalian berdoa supaya saya sehat. Nah, untuk sehat kita harus bagaimana? Nah, untuk sehat kita harus makan makanan yang bergizi, makan tepat waktu, ya kan? Kemudian berolahraga, istirahat yang cukup, baru kalian bisa sehat, ya kan? Nah, kalau sekarang kalian berdoa semoga saya sehat, ya, tapi kemudian kalian makannya sembarangan, nah, bakal sehat nggak? Enggak kan? Nah, jadi doanya terkabul nggak? Tidak, ya.
Nah, begitu ya. Jadi berdoa itu membuat batin kita tenang ya, tapi kita harus tetap berusaha. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan kata sadu sebanyak 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Nah, demikian anak-anak, kita telah selesai membahas tentang materi doa dalam agama Buddha. Kita lanjut nanti ke materi selanjutnya. Sukihotu, Namo Buddhaya.